Rizalur Slangkres. Halo Sobat Slangkres, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Saya akan mencoba memaparkan biografi Slank dari awal terbentuk sampai sekarang. Kalian Slangkres, gua juga Slangkres. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya juga sarenya. Salam damai buat semuanya, pelur. Selamat menyimak. Sumber dari slank.com. Sebelum Slank resmi berdiri, Bimo Setiawan Al-Mahzumi yang merupakan seorang drummer pada awalnya membentuk band bernama Cikini Stone Complex (CSC) bersama teman-temannya ketika bersekolah di perguruan Cikini, Jakarta. Namun karena merasa lelah dan bosan hanya membawakan lagu-lagu dari grup musik Rolling Stone, maka pada tahun 1983 akhirnya Bim Bim membubarkan CSC. Kemudian bersama sepupunya Denny BDN, Bang Denny, sebagai bass, Erwan pada vokal, dan Kiki yang juga mantan gitaris CSC mengisi gitar. Bim Bim berniat untuk membentuk grup musik baru dengan nama Red Evil. Lewat grup ini mereka mulai membawakan lagu sendiri, dan mereka kini bebas membawakan lagu apa saja. Meski presentasinya lebih banyak lagu barat, namun lagu lagi dari Van Halen mendapat porsi paling banyak karena karakter vokal Erwan dikatakan mirip sama David Lee Roth, vokalis Van Halen. Karena kurang puas hanya dengan satu gitaris, lantas Bim Bim mengajak Bongki Marcel yang merupakan gitaris Reseben. Ketika itu Reseben merupakan saingan dari Red Evil. Mereka pertama kali bertemu di daerah Menteng. Lalu Bongki ikut kawannya latihan di tempat Bim Bim. Lewat pertemuan itu, Bongki pun sepakat untuk jalan bareng Bim Bim membentuk grup band baru. Pada awal terbentuknya kerjasama Bim Bim dan Bongki ini, beberapa kali manggung mereka masih membawakan lagu milik Rolling Stone dan Van Halen. Tapi entah kenapa, penampilan mereka tidak pernah bisa persis dari band aslinya. Maka dari itu teman-teman mereka yang sering diajak untuk meramaikan penampilan mereka tersebut menyebut mereka band slengean. Sedangkan untuk meramaikan penampilan mereka, setiap manggung mereka kerap mengajak teman-teman di sekolahnya yang tak lain adalah anak perguruan Cikini dengan bayaran yang sebotol minuman. Pada masa itu, grup musik mereka ini masih berdiri dengan nama Red Evil. Hingga pada akhir Desember tahun 1983, mereka berniat untuk merubah nama yang telah digunakan sejak Bongki bergabung tersebut. Proses pemilihan nama baru untuk grup musik mereka dilangsungkan di Arena Bowling Hotel Kartika Chandra, Jakarta, tepatnya saat mereka sedang merayakan hari ulang tahun Denny BDN yakni 26 Desember tahun 1983. Dalam pertemuan tersebut, Bim Bim mengusulkan agar menggunakan nama Red Evil saja. Namun setelah beberapa lama berkompromi dengan segala banding, maka terpilihlah nama slang yang bersumber dari ocehan kawan-kawan mereka yang kerap diajak saat tampil dan menyebut mereka band slengean. Jadi slang merupakan singkatan dari kata slengean namun diakhiri dengan huruf K dengan maksud sebagai gaya, gaul. For some info, saat pemilihan nama tersebut, Bongki kurang menyimak apa yang teman-teman satu bandnya bicarakan. Karena sibuk memperhatikan gadis cantik di tempat tersebut.
Maka formasi pertama Slank adalah Erwan, vokal, Bangki gitar, Kiki, gitar, Bim Bim drum, dan Denny BDN, bass. Penampilan perdana mereka dengan menggunakan nama Slank dilakukan di Universitas Nasional UNAS Jakarta dengan penuh semangat membawakan lagu ciptaan mereka sendiri. Namun sayang sekali penampilan perdana Slank kala itu berlangsung kurang menyenangkan. Slank kalah pamor dari grup musik Makara, grup musik Adi Adrian Club Project yang pada saat itu bermain jauh lebih bagus dari Slank. Meski penampilannya bisa dibilang lumayan kacau, namun Slank tetap berbangga hati karena mereka datang dengan kawalan seorang manajer bernama Eri yang tak lain adalah kakak dari Erwan sang vokalis. Alur Production yang akan memaparkan kembali biografinya Slank. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentarnya ya. Lo Slankers, gua Slankers. Lur buat semuanya. Selamat menyimak. Slank terus berusaha untuk menunjukkan bakat mereka hingga pada akhirnya menjajal untuk mengikuti festival BKMSS yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Grup musik yang menjadi saingan Slank saat itu adalah grup musik asal Surabaya, Jawa Timur bernama Grace Rock dan salah seorang penyanyi solo yakni Ita Purnamasari. Sejak awal karir, Slank memang kerap menampilkan sesuatu yang berbeda. Keunikan yang dibawa Slank ketika tampil di festival BKMSS adalah hadirnya instrumen musik daerah yakni gamelan Jawa yang dimainkan oleh Erwan. Tujuan dari keikutsertaan gamelan Jawa dalam penampilan tersebut bukanlah sekedar antikan semata, melainkan karena Slank memandang irama yang dihasilkan ensemble musik tradisional gamelan adalah bilwesnya Indonesia. Penampilan Slank kala itu tentu saja membuat heboh dan terkesan nyeleneh dari peserta yang lain, namun sayang sekali Slank kembali harus menelan kekecewaan karena mereka dikalahkan oleh grup musik Grace Rock. Layaknya seorang remaja yang sedang mencari jati diri. Pada awal berdiri Slank juga beberapa kali mengalami perombakan formasi. Tahun 1984 Kiki sang gitaris memutuskan untuk hengkang dari Slank. Dan secara otomatis Slank formasi 2 hanya berpersonil 4 orang saja untuk mengisi kekosongan di gitar yang ditinggalkan Kiki. Pada awal tahun 1985 Slank memutuskan untuk menggait kakak kandung dari Bim Bim yaitu Adrian Sidarta Adri. Kehadiran Adri justru membawa warna baru untuk musik Slank dikarenakan Adri memainkan alat musik yang sebelumnya tidak terdapat di Slank yaitu keyboard dan mengukuhkan Slank formasi 3. Belum lama setelah masuknya Adri, sang vokalis Erwan memutuskan untuk mengundurkan diri dari Slank dikarenakan harus melanjutkan
pendidikannya ke negeri Paman Sam, Amerika. Masih di tahun yang sama, sepenggal Erwan pada akhirnya membuat Slank kembali memberikan sesuatu yang baru dengan menghadiran kaum hawa yang bertindak sebagai vokalis, yaitu Uti, Suharyani dan Lala. Jadi Slank formasi 4 beranggotakan Bongki gitar, Bim Bim drum, Denny BDN bass, Adri keyboard, dan Uti plus Lala vokal. Seakan masih belum menemukan chemistry di antara para personilnya, di tahun berikutnya 1986, Slank kembali merubah formasi dengan kembali menghadirkan sosok pria sebagai vokalis, Well Willy, yang merupakan mantan vokalis dari grup terdahulu Bim Bim, yakni Cikini Stone Complex. CSC ditarik untuk mengisi vokal dan terbentuklah Slank formasi 5. Di tahun ini, Slank kerap tampil dari panggung ke panggung yang tentunya dengan dandanan selengean dan mengajak teman dekatnya sebagai supporter. Setahun berikutnya, yakni 1987, Slank kembali merubah formasi setelah keluarnya Adri keyboard, yang posisinya digantikan oleh Andre keyboard, dan menguatkan Slank formasi 6. Masih terus melakukan perombakan. Masih di tahun yang sama, Andre beserta sang vokalis Well Willy hengkang dari Slank. Posisi vokal yang ditinggalkan Well Willy pada akhirnya diisi oleh Denny BDN yang diketahui sebelumnya bermain bass untuk Slank. Sementara untuk mengisi kekosongan pada bass, Slank menarik salah seorang bassis yang sebelumnya tergabung dalam grup musik metal Crew, yakni Abdul Firman Saat atau yang akrab disapa Imanes, dan terbentuklah Slank formasi 7. Pergantian formasi masih terus terjadi di tubuh Slank, sampai pada tahun 1988 terbentuk Slank formasi 8, di mana Imanes dan Bongki yang saat itu harus melanjutkan kuliahnya di negeri orang hengkang dari Slank, sehingga membuat Denny BDN kembali mengisi bass, sementara posisi vokal diisi oleh Semi. Dan untuk mengisi instrumen gitar yang ditinggalkan Bongki, Slank menggait dua gitaris yang berasal dari band Navipang, yaitu Parlin Burman atau Paidan Jaya Wizkid. Tidak lama setelah itu, Semi, Pai, dan Jaya terpaksa harus meninggalkan Slank dan membuat Bim Bim yang tinggal seorang diri kembali, menarik Imanes sebagai bassis, Denny BDN sebagai vokalis, dan Anto sebagai gitaris untuk Slank formasi 9. Masih di tahun yang sama, Denny BDN yang harus menyelesaikan sekolahnya di Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila terpaksa mengundurkan diri dari Slank. Kemudian disusul Anto yang juga ikutan hengkang. Bim Bim dan Imanes yang merupakan personil Slank yang tersisa pada akhirnya kembali mengajak Adri untuk kembali memberikan alunan keyboardnya bersama kehadiran Toleean bermain bass dan posisi gitar diisi oleh Imanes, serta kehadiran seorang wanita cantik yang merupakan kakak kandung dari vokalis grup musik Gigi, yakni Nita Tilana. Kehadiran Nita Tilana di Slank formasi 10 membuat formasi ini dijuluki sebagai Slank formasi paling genit. Tidak berlangsung lama, Nita Tilana, Adri, dan Tole meninggalkan Slank dan kembali menyisakan Bim Bim dan Imanes saja untuk mempertahankan Slank. Pada akhirnya Bim Bim dan Imanes kembali menarik Pai untuk mengisi gitar, dan Well Willy untuk vokal, sehingga Slank formasi 11 beranggotakan 4 orang saja.
Dalam formasi 11 ini, Pai menjabat sebagai gitaris sekaligus penjaga studio Potlot milik Bim Bim yang disewakan untuk umum, karena jabatannya adalah seorang penjaga studio. Pai pun akrab dengan beberapa grup musik yang merupakan langganan penyewa studio Potlot. Salah satu grup band yang sering menyewa studio Potlot adalah grup band Opi Anda Resta bersama Indra Kardassi dan Ronald Fristianto X Gigi yang mengusung aliran jazz. Karena Indra Ki sering latihan di Potlot dan Bim Bim terkadang mengontrol studio dan melihat permainan keyboard Indra Ki yang mengagumkan, Bim Bim pun tertarik menawarkan Indra Ki untuk bergabung dengan Slank. Tentunya dengan bantuan bujuk rayu Pai yang lebih akrab dengan Indra Ki. Ketika itu Indra Ki kurang tertarik karena aliran musik yang diusungnya adalah jazz. Sementara musik yang diusung Slank lebih ke rock. Namun berkat rayuan Bim Bim dan Pai yang mengatakan kepada Indra, "Gak apa-apalah, kan asik kalau rock digabung sama jazz." Indra Kardassi pun merasa tertantang. Terlebih usianya saat itu baru menginjak 18 tahun. Alhasil Indra Kardassi mengiyakan permintaan Pai dan Bim Bim tersebut. Maka terlahirlah Slank formasi 12 yang beranggotakan Bim Bim, Imanes, Pai, Well Willy, dan Indra Kardassi. Forsome Info, di tahun 1989 Bim Bim juga membentuk sebuah grup musik bernama Lemontia. Kerap tampil di pub bersama Opi Anda Resta. Tapi setelah mengajak Indra Ki bergabung dengan memintanya untuk menghafalkan 20 lagu, Lemontia tiba-tiba bubar sebelum Indra Ki merasakan naik panggung. Tak lama setelah masuknya Indra Kardassi yang berusaha untuk bisa membawakan rock dengan menghafalkan beraneka repertoar lagu dari grup musik beraliran rock dan pada akhirnya berhasil melepas Code Melintir, Imanes dan Well Willy hengkang dari Slank. Salah seorang pendiri Slank yang sempat hengkang demi menuntut ilmu yakni Bongki Marce kembali ke Slank. Kalau di formasi awal Bongki bermain gitar untuk Slank, kali ini Bongki terpaksa harus transformasi dari pemain gitar menjadi pemain bass karena telah hadir Pai yang berada di posisi gitar. Hilangnya posisi vokal karena Well Willy hengkang sedikit membuat Bim Bim dan Slank kebingungan untuk mencari penggantinya. Alhasil, Bim Bim mengajak salah seorang adik sepupunya bernama Akadi Wirasatriaji atau yang akrab disapa Kakak untuk bergabung dengan Slank. Saat itu sebenarnya Kakak juga tengah jalan dengan grup musik Lovina yang salah satu personilnya adalah Dianto Yusuf Sidarta atau Masto yang merupakan adik kandung Bim Bim. Sebenarnya, Kakak hanya dikontrak oleh Slank selama 2 tahun saja. Tapi karena personil Slank yang lain menemukan kecocokan, kontrak Kakak selama 2 tahun pun dilupakan. Forsome Info, Kakak sebenarnya berkeinginan untuk menjadi pemain sepak bola bukan pemusik. Namun karena dipaksa oleh Masto, akhirnya Kakak bergabung dengan Lovina. Masuknya Kakak di Slank menandakan bahwa tahun 1989 Slank telah memasuki formasi 13. Di awal terbentuknya formasi yang sering disebut formasi ajaib ini, Slank juga tidak jauh dari beraneka problema. Mulai dari proses transformasi Bongki, hingga perselisihan yang kerap terjadi antara Indra Ki dan Pai. Awal bermain bass, Bongki merasa stres karena merasa seperti patung di atas panggung dan dirinya memerlukan waktu 5 hari ditambak ikan Sukabumi untuk memutuskan bermain bass.
Pada akhirnya, Indra Kilah yang sparring Bongki latihan bermain bass selama berminggu-minggu yang dilakukan di dalam studio. Selama melakukan proses sparring yang berakhir dengan keberhasilan Bongki beralih senjata, Slank juga terus menyodorkan demo lagu mereka ke pihak label, namun tak kunjung diterima. For some info, kalau ingin mendengar musik Slank sebelum album pertama, coba cari kaset band Rockin 69, karena itu sebenarnya Slank pra-album pertama. Hal inilah yang pada akhirnya membuat Bim Bim memutuskan untuk merombak musik Slank. Setelah melakukan perombakan, pada akhirnya Slank mendapatkan kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan pemilik studio rekaman Triple M yaitu Macang. Namun baru menggarap lagu 5, Slank memutuskan untuk membatalkan kontrak tersebut, dikarenakan Slank memilih untuk bekerja sama dengan Budi Susatyo, salah seorang sahabat Om Yudo, ayah dari Indra Ki, yang merupakan seorang pembuat logo dan sampul kaset penyanyi ternama, dan menawarkan Slank untuk menjalin kontrak kerjasama. Setelah kepincut demo lagu yang dibawakan oleh Om Yudo tersebut, for some info, Pai yang ketika itu turut membantu penyanyi lain, Narik Becak, juga pernah kerjasama bareng Budi Susatyo. Jadi Budi Susatyo sudah tidak asing lagi untuk Slank. Budi Susatyo menganggap kalau Slank merupakan pembawa pembaruan di belantika musik rock Indonesia lewat beragam lirik apa adanya yang menjadi simbol anti kemapanan tapi penuh kecerdasan, ditambah lagi dengan kejenuhan pasar musik yang saat itu sedang dipenuhi oleh para penyanyi pop dan grup band yang takut membawakan lagu sendiri. Maka Slank dianggap sebagai sebuah dorongan untuk grup band lain karena keberaniannya membawakan lagu ciptaan sendiri yang menurut Budi ibarat mutiara yang belum digosok. Setelah menjalin kontrak, mulailah Slank melakukan rekaman di Jackson Studio 15 Doll. Slank pun menyatukan pendapat dengan Budi Susatyo yang bertindak sebagai produser, dan penyatuan pendapat tersebut menghasilkan keputusan, kami sepakat untuk tidak sepakat. Berkat kesepakatan tersebut, adu argumentasi pun menghiasi kerjasama Slank dan Budi Susatyo. Salah satu permintaan Budi Susatyo adalah perubahan judul lagu yang dinilai agak jorok dan harus diganti. Maka salah satu lagu Slank yang tadinya berjudul Kupu Malamku diubah menjadi Maafkan. Karya Slank dianggap sebagai simbol pemberontakan anak muda dengan beragam lirik yang akrab di lingkungan sehari-hari, serta keyakinan bahwa Slank akan menjadi sebuah gaya hidup. Kembali biografinya Slank. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentarnya ya. Lo Slankers, gua Slankers. Lur buat semuanya. Selamat menyimak. Setelah melakukan proses rekaman dan perseturuan, lahirlah album pertama Slank yang diberi judul Sweet Hai. Gadis Seksi, pada bulan Desember tahun 1990. Dengan desain cover yang menampilkan logo melambangkan Slank hasil buatan Budi Susatyo, serta slogan yang tercantum di dalam cover yang menerangkan bahwa Slank adalah anak muda Slankan, tetapi yang penting punya sikap, walau masih belajar, buatan Budi Susatyo. Salah satu lagu yang berjudul sama dengan album ini yakni Sweet Hai. Gadis Seksi merupakan lagu Slank yang sudah diciptakan sejak Well Willy masih menjadi vokalis
Slang, gaya dan tingkah selengean para personil slang juga dapat didengar di album ini, yaitu pada akhir lagu Aku Gila, di mana terdengar bunyi yang bersumber dari tendangan kaki Indra Kee yang menendang bak sampah aluminium dan suara ketawa kakak dan Indra Kee. Selain itu, di intro lagu memang terdengar suara ketawa yang sebenarnya adalah suara Indra Kee dan orang yang membantu sebagai backing vokal untuk lagu ini adalah Andi Liani. Untuk salah satu lagu yang bertemakan cinta di album ini yaitu lagu Kalah, adalah kisah nyata sang vokalis, Kakak. Lagu yang menjadi pilihan untuk diorbitkan dari album pertama Slang ini adalah lagu Maafkan. Dengan konsep video klip sederhana yang menampilkan para personil Slang sedang nongkrong di suatu tempat dan diselingi penayangan video yang menampilkan para personil Slang sedang menonton TV yang menayangkan video ketika mereka menyanyikan lagu Maafkan tersebut. Meluncurnya video klip lagu Maafkan di televisi inilah yang pada akhirnya berhasil menarik minat anak muda terlebih pecinta musik rock pada saat itu untuk mengenal Slang. Album ini pun laris di pasaran dan membuat Slang berhasil meraih penghargaan album dengan penjualan terbaik tahun-tahun 1990 sampai tahun 1991 dalam BASF Award kategori musik rock. Setelah kesuksesan album pertama tadi, Slang jadi sering tampil di berbagai acara. Mulai dari acara kampus, televisi, hingga panggung luar kota. Berkat keterampilan dan penguasaan studio, maka banyaklah eksperimen tak terduga yang tercipta di Slang formasi 13 ini. Namun dalam perjalanan Slang yang bisa dibilang langkah baru Slang ini, masih saja terjadi beraneka masalah yang melanda Slang. Mulai dari keributan antara Indra dan Pai yang berebut mengisi permainan melodinya di lagu Slang. Kalau mereka udah berantem, yang jadi penengahnya adalah Bim Bim, hingga kejadian yang kurang diketahui publik, yaitu hengkangnya Pai dari Slang formasi 13 karena kesibukannya ngebecak atau membantu musisi lain. Namun karena bujuk rayu para personil Slang yang lain, akhirnya Pai dapat mengubah niatannya tersebut. Hikmah dari kejadian tersebut adalah terciptanya sebuah lagu Slang yang sangat melegenda dan hingga saat ini telah dibuatkan 5 versi oleh Slang, dan versi disco yang diremix oleh DJ Asun yang terdapat di album Slang Party Non-Stop DJ Remix, yaitu lagu Terlalu Manis. Selain itu, Bim Bim juga hendak menuturkan mimpinya lewat sebuah lagu. Tidak mau kalah dengan Amerika yang punya American Dreams, Bim Bim juga punya mimpi Indonesian Dreams. Bim Bim bertanya kepada Indra Kee, ini lagu enaknya tentang apa ya liriknya? Kemudian Indra Kee menjawab, Planet X, planet punya kita sendiri. Berkat segala kekompakan mereka tersebut, terciptalah sebuah lagu yang menjadi nama sebuah komunitas anak muda kreatif yang sering nongkrong di Jalan Potlot 14, hingga menjadi manajemen Slang hingga saat ini, yaitu lagu Pulau Biru. Beragam lagu yang tercipta di tahun pertama kejayaan Slang tersebut kemudian dirangkum dalam sebuah album yang diberi judul Kampungan. Album dengan desain cover yang sangat berbeda dari yang lain. Kalau biasanya cover album berbahan kertas, kali ini Slang membuat cover album berbahan kain yang tentunya dapat disetrika. Album ini berisi 12 lagu yang di dalamnya juga terdapat sebuah lagu anak-anak yang dinyanyikan Slang dengan iringan piano yang dimainkan Indra Kee serta dengkuran dari situ, yang
merupakan office boy Jackson Studio, tempat Slank rekaman. Banyak yang mengira kalau suara dengkuran tersebut adalah suara dengkuran Indra. Tapi sebenarnya bukan. Hingga saat ini pun masih belum mempercayai kalau itu adalah suara dengkurannya. Dalam album yang desain cover penuh kecerahan, yaitu pilihan warna merah hati sebagai warna dasarnya, ini juga memuat beraneka lagu yang bisa dibilang berani, di mana Slank memasukkan beraneka lagu dengan lirik yang terkesan merupakan luapan emosi dari para personel Slank. Dan di album ini juga terdapat sebuah lagu yang kena sensor sehingga judulnya menjadi Unplus, sama dengan plus, gelombang lebih besar dari. Di lagu ini Andi Liani juga turut membantu nge-backing vokalnya Kakak. Tak hanya lagu Unplus, sama dengan plus, gelombang lebih besar dari. Salah satu lagu yang ikut disensor adalah lagu Bali Bagus, yang salah satu liriknya ditiban suara Tiit dengan lagu andalan berjudul Mawar Merah, yang kemudian diedarkan dalam bentuk kaset dan kompak disc CD pada Desember tahun 1991. Album ini pun berhasil meraih penghargaan penjualan album terbaik. Selepas album kedua tersebut, Slank semakin laris di dunia musik Indonesia. Slank sering mendapat panggilan untuk tampil di berbagai kota di Indonesia, yang salah satunya adalah Bali. Di kota ini, Slank mulai mengenal barang haram yang pada akhirnya menjadi sumber perpecahan Slank formasi 13. Ketika tampil di Bali, tentu saja para personil Slank tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menikmati indahnya alam Indonesia. Seusai konser, masing-masing dari mereka beranjak untuk menikmati suasana pantai Bali yang tersohor hingga ke belahan dunia manapun. Ketika itu Kakak dan Bim Bim sedang menikmati panasnya matahari dengan berjemur di bawahnya. Belum begitu lama mereka berjemur, tiba-tiba datang seseorang yang diketahui bernama K, yang merupakan salah satu slankers asal Jawa Tengah yang sedang mencari penghasilan di tanah Bali. Selain itu, Kakak dan K juga sudah saling mengenal. Maka Kakak pun mengenalkan K pada Bim Bim. Sayangnya, saat itu K tak hanya mengenalkan dirinya saja. K juga memperkenalkan salah satu barang bernama Putau yang ketika itu dibilang barang baru, dan meminta Kakak dan Bim Bim untuk mencobanya. Kakak dan Bim Bim yang tidak mengenal tentang barang tersebut sempat menolak untuk tidak menggunakannya, namun berkat bujuk rayu dan peragaan pemakaian barang tersebut yang dilakukan oleh K, pada akhirnya Kakak dan Bim Bim pun tertarik karena merasa penasaran. Ketika itu Kakak dan Bim Bim membuat kesepakatan, yaitu Kakak menggunakan barang tersebut persis seperti yang diperagakan K, tapi Bim Bim wajib menggunakannya juga. Selesai menggunakannya, Kakak langsung berlari ke toilet dan memuntahkan semua kunyahan makanan yang paginya dia makan. Bim Bim yang melihat reaksi Kakak tersebut sempat enggan untuk ikut mencoba, namun karena sudah sepakat dengan sepupunya tersebut, Bim Bim pun ikut menggunakan barang haram tersebut. Untuk percobaan pertama K tidak memungut biaya sama sekali untuk barang yang mereka masukkan ke tubuh lewat hidung tersebut. Tapi gitu Kakak dan Bim Bim merasa penasaran dan seakan membutuhkan barang itu lagi, K pun memasang tarif untuk Putawo tersebut. Mau tidak mau Kakak dan Bim Bim pun membayar untuk barang yang pada akhirnya menyebabkan mereka kecanduan itu. Sepulang ke Jakarta, barang haram itu pun menarik minat anak nongkrong di potlot lainnya, tak terkecuali para personel Slank yang lain.
Tapi tidak semua anak potlot menggunakan barang haram itu. Pai yang merupakan gitaris Slank saat itu juga menjadi personil Slank terakhir yang ikutan karena merasa penasaran dengan apa yang dirasakan teman-temannya setelah menikmati Putau. Dari sinilah mulai terlihat kekacauan di tubuh Slank ketika sedang sakau atau sedang membutuhkan Putau. Para personel Slank terlihat sangat berbeda dari biasanya. Meski begitu, mereka tetap berusaha untuk mempersembahkan karya-karya bagi para Slankers yang menantikan album mereka berikutnya. Bisa kita lihat sendiri, terjadi keterlambatan peluncuran album ketiga Slank. Kalau sebelumnya Slank meluncurkan album kedua tepat setahun setelah album pertama, untuk album ketiga ini Slank membutuhkan waktu 2 tahun untuk merampungkan album yang pada akhirnya diberi nama PISS, yang merupakan plesetan dari kata peace yang berarti damai. Keunikan yang terdapat di album yang cover depannya menampilkan sesosok tubuh pria bertelanjang dada ini. Slank terlihat semakin selengean. Ketika itu, model pria yang berpose telanjang dada dengan memakai kalung berlambang PISS yang merupakan ide kreatif dari Bim Bim. Keunikan lain yang terdapat di album ini adalah cover dalamnya yang memuat kartu tanda penduduk KTP para personel Slank. Dalam album ini terdapat sebuah lagu yang mengisahkan tentang salah satu permainan yang gemar digemari anak-anak saat itu, yaitu main monopoli. Masih selengean? Tentu saja, bahkan bisa dibilang Slank makin selengean. Dapat kita dengar sendiri di lagu berjudul Cekal. Di awal lagu tersebut terdengar suara bising serutan gergaji yang berasal dari keisengan Indra Ki pada saat merekam lagu tersebut. Indra Ki saat itu menggergaji salah satu kursi yang terdapat di Jackson Studio hingga terbelah. 2. Slank juga masih mengajak beberapa musisi dalam penggarapan album PISS yang kemudian menjadi jargon Slank untuk meneriakan perdamaian di setiap penampilan tersebut. Lagu berjudul Tepi Campuhan, Slank dibantu oleh Rere yang memainkan salah satu perkusi, yaitu Jimbei. Rere merupakan drummer dari grup musik Grass Rock, dan saat ini tergabung dalam grup musik Blackout, dengan mengandalkan lagu Mau Beli Tidur dan Kirim Aku Bunga. Slank pun berhasil meraih penghargaan BASF Seling Album tahun 1992 sampai tahun 1993 kategori rock alternatif. Lupa subscribe, like, share, dan komentarnya ya. Lo Slankers, gua Slankers. Lur buat semuanya. Selamat menyimak. Selepas album tersebut, Slank mengalami permasalahan dengan Budi Susatyo yang merupakan produser Slank saat itu. Dampak dari perselisihan tersebut adalah keputusan Slank untuk melakukan reformasi dengan berdiri sendiri. Slank memilih jalan baru dalam bermusik, yakni menjadi indie label tepatnya pada tahun 1994. Selepas dari Budi Susatyo, akhirnya Slank menggait salah seorang yang dekat dengan mereka dan juga merupakan mantan personel Slank, yaitu Denny BDN, Bang Denny, untuk mengurusi manajemen yang mengurusi segala urusan Slank yang diberi nama Pulau Biru Production. Seperti yang kita ketahui bersama, Pulau Biru merupakan salah satu judul lagu yang terdapat di album Kampungan, dan menjadi nama untuk komunitas anak potlot. Selain itu, Slank juga mengusung bendera rekaman baru, yakni Peace Record. Dengan berdiri sendiri, Slank terus berusaha untuk tidak mengecewakan Slankers. Dengan bermodalkan uang sendiri,
Slank mempersiapkan album keempatnya dengan melakukan penyegaran, yaitu melakukan proses rekaman di 3 tempat berbeda, yakni di Pondok Nurul, Puncak, Jawa Barat, Cibubur, dan bangunan bekas sekolah milik Bunda Ivet yang terletak di Jalan Potlot. Bangunan bekas sekolah tersebut direlakan oleh Bunda untuk dibongkar dan dibangun ulang menjadi studio untuk Slank melakukan rekaman. Bagi yang ingin mengetahui bagaimana proses pembuatan album yang pada akhirnya diberi judul Generasi Biru ini, bisa melihat sendiri kronologi yang diilustrasikan oleh Dimas Jaya. Terdapat dalam cover album yang logo depannya dibuat oleh Bongki ini, dengan memperkenalkan lagu Kamu Harus Pulang. Album ini pun mendapat penghargaan double platinum album dalam BASF Award. Untuk kategori penjualan album rock terlaris tahun-tahun 1994 sampai tahun 1995. Selain itu, salah satu lagu berjudul Terbunuh Sepi, yang video klipnya disutradarai oleh Gusti Hermansyah dari Jerit Sinema ini juga berhasil meraih penghargaan sebagai video klip favorit dari VMI Video Musik Indonesia 1994/1995 dan video klip terbaik sepanjang tahun 1995/1996. Meski para personil Slank masih diselimuti barang haram narkoba, namun Slank masih bisa menunjukkan profesionalismenya dengan kembali mengeluarkan album baru. Album kelima Slank ini diberi judul Minoritas, dengan lagu Bang Bangtut sebagai lagu andalan. Video klip untuk lagu Nyonya Aisyah yang menampilkan para personil Slank serasa berada di dunia hayalan ini, berhasil mendapatkan penghargaan sebagai video klip terbaik dari AFMI Video Musik Indonesia tahun 1995/1996. Di album ini juga terdapat sebuah lagu berjudul Tut Wuri Handayani yang merupakan kisah anak sekolah. Selain itu, terdapat pula sebuah lagu yang di dalamnya hanya diisi oleh suara Bim Bim seorang, yaitu lagu Bidadari Penyelamat. Keunikan yang terdapat di album ini adalah lirik yang tertempel di covernya yang ditulis terbalik, jadi dibutuhkan sebuah cermin untuk membaca lirik lagu di album Minoritas ini. Lama-kelamaan, pengaruh barang haram yang menyelimuti para personil Slank semakin membuat mereka tidak terkendali. Aroma keretakan antar personil Slank mulai terlihat setelah dirilisnya album Minoritas tersebut. Masing-masing personil kerap mengalami perselisihan dan menunjukkan sikap apatis atau tidak peduli. Selain itu, masing-masing personil Slank juga memiliki kesibukan sendiri yang semakin membuat mereka kurang membagi waktu untuk Slank. Kekompakan antar personil Slank semakin tidak bisa dipertahankan, hingga pada akhirnya Bim Bim selaku leader memutuskan agar Slank vakum untuk beberapa saat untuk membangun kembali keserasian antar personil. Namun tanpa diduga, dalam masa vakum tersebut Bim Bim melayangkan surat pemecatannya kepada 3 personil Slank, yaitu Bongki, Indraki, dan Pai. Formasi 13 dan begitu solid, dan sering dibilang formasi ajaib dan menciptakan beragam fenomena itu pada akhirnya harus bubar juga. Sumber Slank.com. Jangan lewatkan biografi Slank formasi selanjutnya hanya di R Channel.